Shalom saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya akan mempresentasikan sebagian dari buku yang sudah saya ringkas. Judulnya tentang transformasi misi Kristen, yaitu sejarah teologi misi yang mengubah dan berubah. Nah, seperti yang sudah kita ketahui di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara yang berkati oleh Tuhan, buku ini ditulis oleh David J. Boss. Nah, kekristenan bukanlah satu-satunya keyakinan yang bersifat misioner, tetapi lebih tepatnya kekristenan sama-sama memiliki ciri ini dengan beberapa agama lain, khususnya Islam dan Buddha, dan juga dengan berbagai teologi seperti Marxisme. Misiologi bukanlah suatu usaha yang tidak memihak atau netral. Sebaliknya, misiologi itu berusaha memandang dunia dari perspektif komitmen terhadap iman Kristen. Misi Kristen mengungkapkan hubungan yang dinamis antara Allah dan dunia. Nah, misi dalam Perjanjian Lama. Perjanjian Lama merupakan bagian yang asasi bagi pemahaman kita tentang misi di dalam Perjanjian Baru. Pertama, yaitu ada perbedaan yang menentukan antara iman Israel dan agama-agama dari bangsa-bangsa di sekitarnya. Tidak demikian halnya dengan iman Israel. Saripati iman ini adalah keyakinan yang kuat bahwa Allah telah menyelamatkan para nenek moyang dari Mesir, memimpin mereka sampai ke padang gurun dan menempatkan mereka di tanah Kanaan. Yesus dan Israel. Iman Yahudi adalah salah satu yang telah merembesi seluruh kawasan tersebut. Nah, tidak banyak bukti tentang tindakan keluar secara aktif kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi untuk memenangkan mereka pada iman tersebut. Namun orang-orang bukan Yahudi seringkali tertarik pada iman Yahudi, ya. Meskipun tertarik pada Yudaisme, mereka tidak mengambil langkah terakhir dengan meminta agar disunat, untuk menekankan kenyataan bahwa di mata Allah semua Israel adalah kafir, berada di luar perjanjian. Kehidupan dan pelayanan Yesus harus dilihat di dalam konteks historis yang konkret. Bila tidak akan bisa memahaminya. Nah, sikap Yesus kepada orang-orang Farisi tampaknya merupakan sebuah kasus khusus. Namun yang lebih penting daripada imbauan Yesus kepada orang-orang Farisi adalah yaitu tantangannya yang konsisten terhadap sikap. Nah, misi yang inklusif. Yang menakjubkan kita berulang-ulang adalah sifat misi Yesus yang inklusif. Misinya mencakup yang miskin dan yang kaya, yang tertindas dan menindas, yang berdosa dan yang saleh. Sebagaimana Allah telah mengampuni kita dengan penuh kemurahan, kita pun harus mengampuni mereka yang bersalah kepada kita sampai 70 kali 7 yang sebenarnya secara tidak terbatas. Misi Kristen mula-mula. Pada tahun-tahun segera sesudah Paskah pertama, keterlibatan misioner gereja yang mula-mula masih terbatas pada Israel, seperti halnya dengan pelayanan Yesus sendiri. Nah, pada tahap-tahap awal ini jelas tidak ada maksud untuk membentuk sebuah agama yang terpisah. Akan tetapi, bagaimana dengan misi kepada orang-orang bukan Yahudi? Ya, komunitas Kristen yang pertama tidak menentang pertobatan orang-orang bukan Yahudi. Yudaisme pada masa itu tidak menentang usaha memenangkan proselit. Akan sangat aneh bila orang Kristen Yahudi dalam segi ini tidak menandingi orang-orang Yahudi lainnya. Misi sebagai proses pemuritan. Nah, banyak teolog yang telah berusaha menyingkapkan asal-usul dan makna nats yang agung ini. Namun para ahli sepakat tentang satu hal. Kata Meyer, sifat ayat-ayat ini yang berubah-ubah. Ini adalah suatu pergeseran yang berarti dari posisi yang sebelumnya. Misalnya mengatakan bahwa keseluruhan Injil ini ditulis hanya dari perspektif praduga-praduga yang berwujud di dalam perikop ini. Semua ini berarti bahwa pemanfaatan amanat agung itu secara tradisional sampai kini untuk memberikan sebuah dasar alkitabiah untuk misi harus ditantang atau setidaknya dimodifikasikan. Kebanyakan para ahli masa kini mengakui bahwa si pengarang dari Injil yang pertama ini adalah seorang anggota komunitas Kristen Yahudi.
yang telah meninggalkan Yudea sebelum perang Yahudi. Tidak setiap orang dalam komunitas Matius setuju tentang arah yang harus diambil pada titik tersebut. Matius ingin agar komunitasnya tidak lagi menganggap dirinya sebagai sebuah kelompok sektarian, tetapi dengan berani dan secara sadar sebagai gereja Kristus. Nah, di sini dikatakan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Bagian terakhir dari amanat agung menyebutkan perintah ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, seperti yang tertulis dalam Matius 28 ayat 20 ya. Namun baiklah kita meneliti lebih cermat apa yang Yesus katakan menurut Matius dan bagaimana kata-kata ini dalam cara yang sungguh-sungguh luar biasa menyimpulkan sebagian dari keprihatinan dasar yang telah diungkapkan Yesus di seluruh Injil. Nah, 3 istilah dalam amanat agung menyimpulkan hakikat misi untuk Matius. Yang pertama, menjadikan murid, yang kedua, membaptiskan, dan yang ketiga, mengajarkan. Masalah Israel yang tidak bertobat. Misi kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi mengalami kemajuan pesat pada zaman Paulus. Tetapi misi di antara orang-orang Yahudi tidak demikian. Bagi Paulus, ini adalah pengalaman yang paling membuatnya tertekan dalam hidupnya, bahwa kebanyakan kaumnya telah menutupi diri terhadap Injil. Jadi Paulus kembali kepada janji-janji Allah di perjanjian lama dan pada keyakinan bahwa Allah patut diandalkan. Nah, bagaimanakah Paulus memahami keselamatan bagi seluruh Israel? Apakah ia meramalkan pertobatan Israel kepada Mesiasnya? Sebagian mengatakan menurut Paulus seluruh Israel akan diselamatkan melalui suatu tindakan Allah pada saat parousia, sola gratia, ketika Israel menerima Kristus di dalam iman. Nah, misi sebagai penginjilan. Sebagian orang mengatakan bahwa misi berkaitan dengan pelayanan kepada orang banyak, khususnya mereka di dunia ketiga yang belum Kristen, dan penginjilan atau evangelism dengan pelayanan kepada mereka yang khususnya berada di barat ya, yang bukan lagi Kristen. Penginjilan tidak boleh disamakan dengan misi. Penginjilan dapat dipandang sebagai dimensi yang hakiki dari seluruh kegiatan gereja. Jadi orang yang menginjili adalah saksi, bukan hakim. Penginjilan menawarkan kepada manusia keselamatan sebagai karunia masa kini dan dengan jaminan sukacita yang kekal. Nah, kesimpulan daripada buku yang sudah saya ringkas ini adalah misi adalah perintah Allah kepada setiap umat yang percaya yang harus dilakukan untuk mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Tujuannya supaya orang-orang yang belum percaya dan belum menerima Yesus diselamatkan. Nah, dan itulah tugas yang harus dilakukan dan dikerjakan setiap umat yang sudah percaya kepada Yesus. Nah, buku yang saya ringkas ini yang ditulis oleh David Jebos ini sangat bagus dan menarik menurut saya, karena dalam tahap penulisan itu secara sistematis dan langkah-langkah dan garis besarnya juga sangat bagus buat saya dan mudah dimengerti dan dipahami oleh setiap pembacanya. Sedikit yang bisa saya presentasikan, kiranya dapat memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.